Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita, mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih mengkaji dari ayat-ayat hukum yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan sunnah hingga hari kiamat. Bapak Ibu, kita akan membahas dari kisah dua putra Nabi Adam alaihi salam. Sebuah kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Agak panjang Bapak Ibu, kita akan lalui sedikit demi sedikit Pak, karena banyak faedah Pak dari kisah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Allah berfirman, watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi. Watlu, dan bacakanlah, ceritakanlah, alaihim, kepada mereka, tentang kisah kedua putra Nabi Adam bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan dengan sebenar-benarnya kisah dua putranya Nabi Adam alaihi salam. Dan dalam Al-Quran Pak, banyak dari kisah-kisah termasuk kisah ini, bahkan hampir sepertiga Al-Quran isinya adalah kisah. Tapi bukan kisah yang sia-sia, bukan kisah yang hanya sekedar cerita, bukan hanya kisah yang sekedar dongeng, bukan Pak. Tapi kisah-kisah yang nyata, kisah yang sebenarnya, kisah yang betul-betul terjadi Pak. Dan di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran. Dan dalam Al-Quran banyak kisah-kisah tersebut Bapak Ibu. Loh, kenapa dalam Al-Quran itu kan petunjuk hidupnya manusia, pedoman hidupnya manusia. Kenapa hampir sepertiganya bahkan lebih berisi tentang kisah-kisah? Karena dari kisah-kisah ini Bapak Ibu,
ya diharapkan bisa diambil pelajarannya, kemudian bisa diambil hikmahnya, dijadikan sebagai pedoman hidup, Pak. Maka bukan kisah biasa, bukan seperti novel, bukan seperti komik, Bapak Ibu, tapi dari kisah-kisah baik yang sudah terjadi ataupun belum. Iya, di sana ada pelajaran, Pak, untuk kehidupan. Termasuk apa? Kisah dua anaknya Nabi Adam alaihi salam yang akan disebutkan ya dalam ayat ini, ya, yaitu kisah tentang Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihi salam. Ya, saya baca dulu lengkapnya. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi. Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisahnya, tentang beritanya dua putra Nabi Adam dengan sebenar-benarnya. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya memberikan kurban, persembahan, Bapak Ibu. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dua putranya Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil, mereka berkurban, Pak. Nanti kita akan sebutkan kurbannya apa toh, persembahannya apa. Ketika keduanya berkurban, fatuqabbila min ahadihima, maka diterima kurban dari salah satu keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, tetapi tidak diterima dari yang satunya, Pak. Qabil berkurban, Habil juga berkurban, yang satu diterima Allah, yang satu enggak diterima, Pak, ditolak, Pak, kurbannya. Dan nanti akan ada sebab kenapa diterima, kenapa ditolak. Qala la aqtulannak, maka berkatalah salah satunya, la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Akan dibunuh, Bapak Ibu. Ya, kenapa mau membunuh saudaranya? Nanti akan ada faedah besar, Pak, di sini. Oh, ternyata ada penyakit. Ya. Dan ada perbuatan dosa, dan ini perbuatan dosa yang pertama kali, Pak, di muka bumi. Dosa apa, Pak? Nah, nanti akan dikupas. Ya, ada maksiat, ada perbuatan dosa pertama kali yang dilakukan, yang terjadi di muka bumi. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka saudara yang ingin dibunuh tadi, ia mengatakan innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya menerima apa, Pak? Kurban, menerima persembahan minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima dari orang bertakwa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ini ayat yang ke-27. Nah, kita kupas sedikit, Bapak Ibu, ya, tentang ya kisah ini, Pak. Yang pertama, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, Nabi Adam alaihi salam, ya, dengan istrinya, Pak, setelah diturunkan ke bumi, ya, kemudian terpisah, Bapak Ibu, kemudian beberapa lama Adam dan Hawa ini saling mencari, Pak. Akhirnya mereka bertemu.
Dan bayangkan Bapak Ibu, dunia atau bumi ini saat itu hanya dihuni 2 orang saja, Adam dan Hawa. Belum ada yang lain, Pak. Mereka saling mencari, ya di mana pasangannya. Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Dan banyak cerita yang menyampaikan apa? Ternyata mereka bertemu di Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, nggak ada dalil Pak ya ini. Cuma dari turun temurun kisah yang disampaikan, ya mereka ketemu di situ. Tapi sekali lagi nggak ada dalil yang menunjukkan. Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian apa? Mereka setelah bertemu kemudian melahirkan Pak 40 anak. Dengan 20 kali mengandung. Anaknya 40 tapi mengandungnya 20 kali. Berarti Bapak Ibu anaknya kembar. Setiap lahir kembar, setiap hamil kembar. Berat nggak Bu? Hamil kembar itu berat nggak Pak? Berat. Iya, karena saya pernah mengalami, ya punya anak kembar, berat Bapak Ibu. Ya, ketika ditawari besok kembar lagi, emoh, berat, berat Bapak Ibu. Wong kadang hamil hanya 1 anak saja, 1 janin saja sudah berat, apalagi 2 Pak. Ternyata ya Al-Imam Al-Qurtubi termasuk Al-Imam Al-Baghawi, ya beliau menyebutkan apa? Nabi Adam alaihi salam dalam tafsir mereka Pak, ya bahwasanya punya 40 anak dan hamilnya 20 kali. Dan setiap lahir mesti 2. Makanya 20 kali hamil, ya kembar terus, maka anaknya ada 40 Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, setelah anak-anaknya dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan. Dan ini syariat dulu Pak, tidak berlaku sekarang. Apa itu? Allah mensyariatkan, Allah memperbolehkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembarnya, dinikahkan dengan pasangan kembar yang lain. Mereka sama-sama anak kandung Pak, saudara kandung. Tapi bayangkan, wong manusia adanya juga hanya itu Pak. Maka dalam syariat yang Allah berikan kepada Nabi Adam, boleh menikahkan seorang anak ya dengan saudari pasangan saudara kembar yang lain Pak. Ya. Maka di situ Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, ya ada Qabil, kembarannya adalah Iklima, atau ada yang menyebutkan Iklimia. Qabil ya dia punya saudari kembar Pak. Apa namanya Pak? Dampit dia. Kalau laki-laki, kembarnya laki-laki perempuan, kadang disebut kembar dampit. Lah Qabil ya dia punya kembaran namanya Iklima atau Iklimia. Yang Iklima atau Iklimia ini cantik Pak dia. Kemudian ada saudara yang lain, yaitu namanya Habil. Ini kembaran lain Pak, pasangan lain. Habil punya saudara kembar namanya Layuda. Ya. Maka Nabi Adam alaihi salam ingin menikahkan mereka Pak. Si Habil ini ya dinikahkan dengan Iklimia yang cantik Pak. Sedangkan Qabil dinikahkannya dengan Layuda yang secara paras, secara wajah nggak terlalu cantik.
Di situ Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, ya siapa? Qabil kurang menerima, Pak. Wong saya itu punya kembaran cantik, masa mau nikahnya sama si Habil. Kemudian Habil yang dia pasangannya, kembarannya itu si Layuda jelek, masa yang jelek dinikahkan kepadaku. Ya, maka apa? Qabil ya kurang menerima, Pak. Masa saya dapatnya yang jelek? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban. Kurban. Siapa saja yang kurbannya itu diterima oleh Allah, ya, maka apa? Itu yang nanti akan dinikahkan dengan si Iklimah. Ya, maka disuruh silahkan berkurban, wahai Qabil dan Habil. Allah yang akan pilih nanti. Kalau sampai ada kurbannya yang diterima, maka dia yang akan dinikahkan kepada si Iklimah. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Qabil ia seorang petani, Pak. Maka apa yang ia siapkan, maka apa yang ia lakukan untuk berkurban, ia berkurban dari hasil pertaniannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Ia berkurban dengan seikat gandum. Ya, dengan seikat gandum. Maka gandum seperti apa yang dipilih? Ia pilih gandum-gandum, tapi ternyata gandumnya gandum yang jelek, Pak. Kualitas jelek. Gandum apa jelek, Pak? Gak pernah nanam gandum, Pak. Ya wallahu alam, gandum juga seperti padi. Mungkin padi ada yang level murah ataupun sedang ataupun mahal, ya jenisnya Bapak Ibu. Ternyata ketika menyiapkan kurban atau persembahan untuk Allah, dia ambil dari gandum-gandum yang jelek, Bapak Ibu. Ia enggak peduli diterima atau enggak. Pokoknya dia berkurban, dia menyiapkan sesuatu yang buruk, Pak, dari gandum-gandum. Ya, sedangkan Habil, ya anak atau putra Nabi Adam yang lain, ia adalah seorang peternak. Di antara yang diternak oleh Habil adalah kambing, Pak. Maka ia pilih kambing yang terbaik, kambingnya yang masih muda, maksudnya muda, sudah berumur, kemudian yang gemuk untuk berkurban, Pak. Kenapa? Karena dia berharap kurbannya ini nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Maka setelah keduanya menyiapkan sesuatu untuk dikurbankan, Qabil dengan gandumnya yang jelek, kemudian Habil dengan kambingnya yang bagus, yang gemuk, Bapak Ibu, keduanya dipersembahkan untuk Allah, maka Allah menurunkan api, Pak, dari langit. Ya. Dalam riwayat disebutkan api tersebut berwarna putih. Kemudian api itu membawa kurbannya Habil, Pak. Apa, Pak, kurbannya Habil tadi? Kambing. Ya, api tersebut membawa kurbannya Habil. Ini tanda apa? Bahwasanya kurbannya Habillah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang, Pak, kurbannya Habil itu ke langit, dan meninggalkan kurbannya Qabil seikat gandum yang jelek, yang buruk tadi. Maka yang diterima kurbannya Habil. Ya, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, ada riwayat yang menyebutkan dari Sa'id bin Jubair, ya, bahwasanya apa? Kambing itu diangkat oleh Allah ke langit, Pak, ke surga.
Yang kambing itu nanti akan diturunkan lagi ke bumi kapan? Ketika terjadi penebusan. Nabi Ismail ketika hendak disembelih, ya, siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maka kambing itu diturunkan lagi. Maksudnya apa? Dijadikan ganti, ya, untuk Nabi Ismail. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada riwayat yang menyebutkan hal itu. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Maka melihat, ya, kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima, maka apa? Qabil mengancam, Pak, mengancam Habil. Apa ancamannya? Disebutkan dalam ayat tadi, qala la aqtulannak. Qabil ia mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Karena kurban yang satu diterima oleh Allah, punya Habil, Pak. Kemudian yang satu tidak diterima oleh Allah, yaitu punya Qabil. Qabil ngancam Habil, sungguh aku akan membunuhmu. Kenapa, Pak, pengen dibunuh, Pak? Kalau enggak dibunuh, nanti si Habil yang akan menikahi kelima. Biar enggak nikahi, bunuh. Dia nggak siap, dia nggak mau melihat, ya, apa si Iklimah itu nikah dengan Habil, Pak. Ada penyakit, Pak, di hatinya si Qabil ini. Penyakit apa, Bapak Ibu? Penyakit hasad. Maka para ulama rahimahumullah, ya, apa mereka menyampaikan, inilah dosa yang pertama kali yang terjadi di muka bumi. Bukan pembunuhan, Pak, yang pertama kali, tetapi apa? Dosa hasad, kata para ulama. Ada juga yang menyebutkan dosa yang pertama kali dosa pembunuhan. Ada yang menjamak, ada yang menengahi. Dosanya dosa hati pertama adalah hasad. Tapi kalau dosa perbuatan, dosa badan pertama adalah pembunuhan. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, terdorong dengan penyakit hasad, Pak, maka Qabil mengatakan, la aqtulannak, sungguh akan aku bunuh kamu. Ya. Maka apa kata Habil yang ia diancam untuk dibunuh? Ia mengatakan, ya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya, wahai Qabil, Allah itu hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka para ulama mengambil faidah, Pak, nanti. Kalau kita ingin diterima apapun dari diri kita, Pak, yang kita persembahkan untuk Allah, maka jangan lupa kita harus bertakwa. Takwa, Bapak Ibu. Ya, ini diantara kunci, diantara sebab diterimanya amal-amal kita, termasuk kurban, Pak. Bagaimana kurban? Ketika kita datang Idul Adha, kita menyembelih binatang kurban. Ada yang nyari sapi, ada yang nyari kambing. Ingat, menyembelihnya harus didasari takwa, Pak. Melaksanakan perintahnya Allah. Jangan sampai ada orang nyembelih sapi, nyembelih kambing di Idul Adha, tapi dasarnya hanya sombong, pamer. Dasarnya hanya ingin dipuji, dasarnya hanya ingin nampakkan harta dan lain sebagainya. Kalau tidak didasari takwa, enggak diterima, Pak. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ini ayat yang ke-27. Kemudian ayat yang ke-28, Allah berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak
Inni akhafullaha rabbal alamin. Masih lanjut Pak ucapannya Habil. Ya. Habil mengatakan apa? La in basatta, sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, wahai Qabil. Ya, tadi sudah ngancam tak bunuh kamu wahai Habil. Maka diingatkan Allah itu nerima hanya dari orang bertakwa wahai Qabil. Kemudian diingatkan lagi, seandainya engkau ya menggerakkan tanganmu, membentangkan tanganmu ya untuk membunuhku, ma'ana bibasitin yadiya ilaika li'aktulak, maka sungguh aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Perhatikan Pak, hatinya si Habil. Kalau kamu pengen bunuh aku, maka apa? Aku nggak akan membunuhmu. Ya, aku tidak akan membunuhmu. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena sesungguhnya aku ya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Habil nggak mau balas Pak. Kamu pengen bunuh aku nggak akan balas bunuh. Ya. Kenapa Bapak Ibu? A'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau ya seorang atau Habil dia pengen dibunuh oleh Qabil, Habil juga nanti pengen bunuh juga, pengen balas juga, maka apa? Maka keduanya sama-sama malah pengen bunuh. Padahal apa? Kalau dilihat secara agama, mungkin di bahasa kita sekarang, ini sama-sama orang muslim. Ya, keduanya nggak ada yang kafir Pak ini. Maka para ulama rahimahumullah, ya mereka menyampaikan, ya Habil ini tidak ingin membunuh si Qabil. Kenapa? Karena Qabil bukan orang kafir saat itu. Dan Habil tidak ingin jadi buruk juga, seperti buruknya hatinya siapa? Si Qabil. Meskipun apa Pak? Taruhannya nyawa. Wis dipukul, ditusuk, nggak akan balas Pak. Habil Bapak Ibu. Dan hal yang seperti ini Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, pernah terjadi Pak. Dulu di zamannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafatnya diapakan Pak? Dibunuh Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan saat itu? Pada saat itu terjadi fitnah, maka apa? Ketika datang orang-orang yang datang pengen bunuh Utsman bin Affan nggak melawan Pak ketika diserang itu. Kenapa? Karena taunya Utsman yang datang ia juga orang muslim Pak. Ya, bukan orang kafir yang datang. Taunya Utsman yang datang yang pengen bunuh Utsman dia seorang muslim, orang Islam juga Pak. Ya, maka bagaimana? Maka Utsman bin Affan ia tidak melawan. Meskipun Utsman harus terbunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang Muslim ia berhadap-hadapan Pak. Ya, kemudian keduanya dengan bawa pedangnya masing-masing. Apa kata Nabi? Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka orang yang bunuh dan orang yang dibunuh di neraka. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam ya Muslim. Ya, jika ada dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya, maksudnya pengen bunuh-bunuhan Bapak Ibu, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang bunuh dan orang yang dibunuh dia masuk neraka.
Maka para sahabat mereka berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Wahai Rasulullah, itu kan untuk yang bunuh. Yang masuk neraka itu yang bunuh, wahai Rasulullah. Fama balul maktul. Apa urusannya dengan orang yang dibunuh? Ya, apa kata Nabi? Orang yang bunuh, kata Nabi, dia juga masuk ke dalam neraka. Bagaimana? Karena dia juga pengen membunuh saudaranya. Cuma takdirnya kalah, Pak, dia. Akhirnya dia yang kalah, mati. Seandainya dia yang menang, dia yang gede, dia yang kuat, dia itu juga pengen bunuh sebetulnya. Tapi takdirnya kalah, Pak. Maka Rasulullah bersabda, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh dan orang yang terbunuh sama-sama di neraka. Kenapa? Karena masing-masing punya keinginan membunuh, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, wallahu a'lam, bisa jadi Utsman bin Affan tidak mau jadi yang seperti ini, Pak. Maka ketika datang orang yang pengen membunuh Utsman, Utsman nggak melawan, Bapak Ibu. Dan jangan membayangkan nggak melawan berarti nggak membela diri juga enggak. Bukan berarti nyoh. Ya. Karena membela diri diperbolehkan. Cuma apa? Nggak melawan gantian pengen bunuh, Pak. Wallahu a'lam, bisa jadi Utsman memahami, Pak, hadis ini. Kembali ke kisah. Maka Habil ia menyampaikan kepada Qabil, aku nggak akan bunuh kamu. Ya. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini ayat yang ke-28. Ya. Kita keluarkan dulu pelajaran, Pak, biar kita tidak terlewat dari pelajaran yang sudah kita bahas. Bahwasanya apa? Annal hasada, bahwasanya penyakit hasad, Bapak Ibu, maujudun, ia telah ada, fi bani Adam, telah ada di tengah-tengah bani Adam, mundu, ya sejak awal dulu, Pak. Bahkan ada sejak zamannya putranya Nabi Adam. Hasad ini sudah ada. Dan tadi kita sebutkan hasad adalah penyakit hati pertama, Pak, yang ada di muka bumi. Maka hati-hati dengan hasad. Apa itu hasad? Hasad itu seorang tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ya. Tidak suka melihat orang lain atau saudaranya mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan. Dia nggak mau, Bapak Ibu. Ya. Dan hasad termasuk di antara sifat yang dimiliki, Pak, oleh iblis. Iblis punya, Pak, sifat hasad. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, ya apapun dari makhluknya Allah diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam hati iblis itu ada hasad, Pak, benci, nggak suka. Dan hati-hati dengan yang namanya penyakit hasad, Pak. Orang yang hasad nanti lama-kelamaan akan timbul benci, kemudian akan timbul dendam. Bahkan hasad kalau sudah levelnya level tinggi, Bapak Ibu, nanti seperti perbuatannya Qabil, Pak. Sampai tingkatan dia bunuh, Pak, orang yang dihasati. Dan hasad ini penyakit, Pak. Hati-hati. Dan dalam hati kita ada hasad atau tidak? Ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau pernah ditanya, Pak, gimana ya Syekh, ya kita itu melihat dalam hati kita itu ada hasad atau enggak?
Maka beliau menjawab, lihat kepada hatimu ketika saudaramu itu dapat nikmat. Kata kalau kamu lihat saudaramu itu dapat nikmat, kamu suka, maka tidak ada hasad. Tapi kalau kamu lihat dalam apa saudaramu dapat nikmat, kamu sakit hati, kamu nggak suka, kamu benci, maka bisa jadi dalam hatimu ada penyakit hasad. Nah, kita bisa ngecek Pak ini. Lihat tetangganya dapat nikmat, kita ikut seneng atau malah sedih? Kalau ikut seneng bagaimana? Itu diantara tanda iman Pak. Lihat saudaranya dapat nikmat, ya dia ikut bahagia. Tapi kalau lihat saudaranya, tetangganya, temannya, bahkan keluarganya dapat nikmat, dapat kebaikan, dapat rizki, dia kok nggak suka di hati Pak, dia benci di hatinya, maka ada hasad di situ. Ya. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, segera waspada Pak ketika hati kita ada hasad seperti ini. Minta kepada Allah untuk dihilangkan Pak. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menghasati kita Pak. Kalau kita sampai dihasati Bapak Ibu, bisa jadi apa? Kita punya kelebihan Pak. Ya, kalau ada orang menghasati kita, bisa jadi kita punya keutamaan, makanya dihasati Bapak Ibu. Maka kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad. Di antaranya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk senantiasa membaca surat apa Pak? Surat Al-Falaq. Ya. Termasuk setiap pagi, setiap sore, ya surat ini masuk dalam bacaan zikir pagi petang Pak. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lah itu Bu. Dan aku berlindung kepadamu wahai ya Allah min syarri hasidin, dari keburukannya orang yang hasad, idza hasad, dia jika ia berbuat hasad. Maka setiap kita punya kelebihan, mungkin banyak. Hati-hati Pak, ada mata-mata yang hasad Bapak Ibu. Kok orang itu enggak seneng toh lihat saya itu dapat nikmat, tetangga saya itu enggak seneng toh dengan apa kebaikan saya. Bisa jadi dia hasad Pak. Kita punya kelebihan yang tidak dia miliki Pak. Ya. Maka Bapak Ibu perbanyak perlindungan ya apa kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Faedah yang lain disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, annal hasada yajurru ila awaqiba wa khimatin idza lam yantahi anhul hasid. Hasad itu bisa menyebabkan atau bisa menimbulkan ya akibat-akibat Pak. Ya. Perbuatan hasad itu kalau tidak segera diputus, kalau tidak segera diselesaikan Pak, akan menjalar menyebabkan akibat-akibat perbuatan-perbuatan buruk yang lain Pak. Ya. Maka kalau kita tertimpa penyakit hasad seperti ini, segera hentikan Pak. Bertobat kepada Allah, jangan hasadnya diikuti terus. Karena kalau hasad ini semakin gede, semakin besar Pak, enggak tertahan lagi, akan menyebabkan keburukan-keburukan yang lain. Apa? Awalnya cuma kita diem saja. Nanti lama-kelamaan apa? Kita jadi ghibah, fitnah. Jangan deket-deket sama dia ya. Kamu jangan apa pergi sama dia ya. Mulai dia ajak-ajak manusia Pak untuk apa? Menjelekkan, memfitnah orang yang kita hasati.
ternyata tidak mampu juga, ternyata dia masih dapat nikmat lagi. Lama-kelamaan apa? Dia bisa buat strategi, rencana-rencana gimana ini orang yang dihasati ya segera mati misalnya, sampai tingkat pembunuhan, Pak. Maka hasad ini penyakit, Bapak Ibu, ya. Dan jangan sampai ada di hati kita, karena ini bukan sifatnya orang bertakwa. Apa buktinya? Tadi Pak, ternyata kurban yang dipilih kurbannya Habil. Para ulama menjelaskan bukan hanya sekedar urusan ini gandumnya gandum jelek, ini kurbannya kurban kambingnya gemuk. Para ulama bukan hanya sekedar bahas itu, Pak. Tapi lebih dalam daripada itu, kenapa Habil kurbannya diterima, Qabilnya kurbannya tidak diterima? Karena dalam hatinya Qabil ada penyakit hasad. Nah, ini Pak. Ya. Maka agar kurban kita diterima, jadi Pak, kita orang bertakwa. Gimana orang bertakwa? Kalau dia berkurban, berkurbanlah dengan yang baik. Cari yang baik, Pak, kalau memang punya baik. Sekedar itu enggak. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Hatinya harus bersih dari penyakit hasad. Harus bersih dari penyakit hasad, Bapak ya. Maka khawatir Pak kita, kurbannya kurban kambing gede, atau Idul Adha kurbannya kurban sapi gede, lemu Bapak Ibu. Tapi kalau hati kita masih ada hasad Pak, hati-hati ini. Bisa-bisa kurban sapi, kambing kita nggak diterima loh Pak. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ya di sini ya baru ayat 27 dan ayat yang ke-28. Sudah mulai dibunuh belum Pak ini? Belum. Ini kita baru masih fokus kepada kurbannya Qabil dan Habil, kemudian masih fokus kepada hasadnya. Ya, di ayat yang ke-29, di ayat yang ke-30, di ayat yang ke-31, nanti baru akan terjadi pembunuhan, Pak. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, dan di situ ada sunnah ya bagaimana seorang menguburkan jenazah. Kok bisa orang mati kok dipendem? Kok tidak seperti orang agama Bapak dibakar? Kok tidak dibuang aja di laut misalnya? Atau di agama lain malah dibuang biar dimakan burung pemakan bangkai. Kenapa dalam Islam orang yang meninggal dikubur? Ada sunnah Pak, dari sunnah yang diajarkan Allah ya kepada putra ya anak Adam alaihissalam. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini poin kita di malam hari ini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita masih bahas lanjutan ayatnya surat Al-Maidah ini. Maka ya kita perbaiki hati kita Bapak Ibu, ya hilangkan hasad dari diri kita. Kemudian berikan persembahan yang baik, yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jadilah kita orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.